Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Di video kali ini saya mau bagiin 2 resep camilan khas Arab yang rasanya tuh bener-bener mantul. Dan cara buatnya gampang banget, ini tanpa menggunakan oven ya, cuma di teflon saja. Nah, jadi cocok banget buat teman-teman yang tidak punya oven. Nah, teman-teman penasaran kan gimana cara aku buatnya? Oke, silahkan ditonton videonya dari awal hingga akhir. Pertama, siapkan baskom, kemudian ada susu cair yang hangat 250 ml, ragi 2 sendok teh, kemudian gula pasir setengah sendok makan, jangan banyak-banyak nanti cepat gosong ya. Kemudian ada garam 1 sendok teh, minyak sayur 30 ml atau bisa diganti dengan butter. Kemudian untuk tepung terigunya aku memakai protein tinggi ya, sebanyak 375 gram. Dan kalau mau pakai protein rendah juga boleh, pro sedang boleh banget. Kita tuangkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Kalau adonan merasa lengket, boleh taburi tepung sekeprul-keprul ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan adonannya agak keras, bisa ditambahin air ya atau susu cair. Karena biasanya kualitas tepung itu tidak sama ya. Setelah adonan tercampur, kemudian diuleni seperti ini. Jangan lama-lama ya, kira-kira 2 menit saja hingga tercampur saja si adonannya. Tuh seperti ini ya. Selanjutnya ditutup dengan baskom dan diamkan adonannya 1 jam ya, kurang lebih teman-teman. Setelah 1 jam adonan sudah mengembang dengan sempurna, kemudian dikempiskan dulu ya. Kalau merasa lengket bisa taburi tepung ya, sekeprul-keprul mah. Selanjutnya setelah dikempiskan mah, di sini akan saya bagi-bagi adonannya menjadi 14 bagian atau sesuai selera. Bisa jadi 20 ya, atau lebih ya. Kalau misalkan ukurannya mau kecil mah atau beratnya kecil-kecil mah, bisa banget ya. Kemudian kalau sudah mah dironding dulu biar barulet gitu ya, garelis mulus. Kemudian kalau sudah dibuletkan atau dibulat-bulat, siapkan wadah dan letakkan di wadah seperti ini. Selanjutnya ditutup ya biar nggak kering dan diamkan adonan kurang lebih 5-7 menitan hingga lentur saja. Selanjutnya bahan isiannya ada telur rebus secukupnya, kemudian ada keju cheddar ya segenggam, pokoknya mah sesuai selera, sesuai kebutuhan ya untuk takaran mah. Dan juga mozzarella sedikit, dan juga ada tomat ya sedikit dipotong-potong, dan juga ada daun bagdones atau peterseli gitu ya. Ini semua serba sedikit-sedikit aja sesuai kebutuhan ya, karena aku nanti mau diisi dengan kentang juga dan ada keju-kejuan. Nah, ini kentangnya sudah aku rebus dan dihaluskan, kemudian dikasih bumbu. Nanti akan saya campurkan bersamaan dengan keju ya. Nah, ini sudah selesai bahan isiannya. Sekarang kita ambil satu-satu adonannya, kemudian kita bentuk. Caranya teman-teman simak ya tutorialnya. Pertama dikasih minyak ya di tangan kita biar nggak melengket. Sambil ditekan-tekan dilebarkan tipis seperti ini bulat ya. Lanjut dikasih isian. Pokoknya teman-teman simak ya tutorialnya. Setelah dikasih isian ditutup atau dicubit-cubit kayak membuat pastel gitu. Dicubit-cubit, ditutup yang rapi. Lalu balik seperti ini dan tekan-tekan hingga tipis kayak daun gitu. Tuh seperti ini ya. Nah, kita bikin lagi. Kasih isian sesuai selera. Oh ya teman-teman, untuk isian mungkin tidak suka seperti ini, bisa diganti dengan abon, ayam suwir, coklat, keju dan lain sebagainya ya. Sayuran bihun bisa banget ya teman-teman. Pokoknya mah sesuai selera nya untuk isian mah teman-teman. Tuh seperti ini ya. Jadi cantik ya kayak daun gitu setelah kita bentuk itu. Nah, ini untuk kentang ya yang sudah dihaluskan lalu dikasih bumbu. Kemudian ini aku campurkan bersama keju cheddar dan mozzarella. Ini tambah mantul rasanya teman-teman, boleh dicoba ya. Kemudian balik, ditekan-tekan hingga menipis seperti ini. Nah, kalau sudah selesai semuanya tidak usah didiamkan lagi ya. Ini langsung aja digoreng atau dipanggang atau dibakar ya. Panaskan teflon, kasih minyak sedikit aja hingga mengerunclang aja sedikit ya. Kemudian digoreng si rotinya atau dipanggang atau dibakar.
Jangan lupa ditutup ya, setelah ini ditutup, dan apinya kecil banget ya teman-teman. Jangan pakai api besar, soalnya takut nanti gosong terus bagian dalamnya belum matang. Nah, apinya kecil banget, lalu dibalik ya. Jangan lupa kasih olesan ya. Ini aku pakai olesan minyak aja. Kalau mau pakai olesan dengan butter juga boleh. Dan sekarang balik ya, tuh seperti ini. Nanti dibolak-balik terus hingga warnanya itu keemasan, kecoklatan semua ya. Jadi intinya kalau sudah matang nanti angkat ya teman-teman. Jangan lama-lama karena nanti agak jadi mengering gitu ya. Terlalu lama juga mengeras gitu. Jadi sewajarnya aja, kalau emang sudah matang langsung aja angkat. Nah, ini warnanya udah cantik keemasan, lalu angkat. Nah, inilah dia hasilnya. Roti Arab teflonnya sudah matang semuanya. Ini sudah siap untuk dihidangkan buat keluarga camilan ya di rumah. Hasilnya jadi segini ya, karena ini beratnya agak besar-besar. Jadi buat teman-teman yang mau dikecilin silahkan dikecilin ya untuk beratnya itu. Kalau saya ini agak besar ya tuh. Untuk teksturnya sangat empuk, serempuk banget, dan ini makin dingin makin empuk ya. Apalagi kalau dikemas misalkan di plastik OVP itu makin dingin makin empuk. Jadi kalau misalkan untuk jualan juga mungkin layak ya teman-teman. Tapi ini saya bukan untuk jualan, untuk dikonsumsi di rumah ya buat camilan keluarga. Tapi alhamdulillah rasanya tuh mantul banget. Orang Arab ini pasti suka. Dan buat teman-teman para TKW yang ada di Arab Saudi wajib dicobain ya. Nah, ini yang isian kentang juga sangat mantul rasanya. Andulita, ini kentang sama keju mozzarella dan cheddar. Nah, ini sebenarnya aku buat camilan di sore-sore ya teman-teman, dan rasanya tuh benar-benar andulita pisan, dan diseruput dengan secangkir teh manis ya, andul pokoknya mah. Buat teman-teman yang ada di KSA ataupun dimanapun kalian berada yang mau mencobanya silakan dicobain, karena emang ini saya tidak bohong, benar rasanya tuh enak teman-teman, wajib dicoba ya. Pokoknya cara buatnya juga gampang, bahannya terjangkau. Untuk isian bisa bebas ya, bisa diisi sesuai selera. Oke teman-teman, segitu aja ya di video kali ini cara saya membuat roti Arab patira di teflon. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa kalau kalian suka silakan di like, komen, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di video. Pertama siapkan kentangnya dulu. Ini kentang 2 biji sudah direbus ya, dan saya haluskan seperti ini. Selanjutnya siapkan wadah atau baskom, kemudian tepung terigu. Aku pakai pro tinggi ya, tapi kalau mau pakai pro rendah juga boleh. 2 gelas atau 300 gram. Kemudian gula pasir 1 sendok makan, dan ada 1 butir telur. Kemudian ragi 1 sendok teh, dan juga ada baking powder setengah sendok teh. Terus ada garam setengah sendok teh. Dan kita masukkan kentang yang sudah kita haluskan. Ini kentang ukuran sedang ya, 2 biji atau 2 buah gitu ya. Direbus dulu atau dikukus, lalu haluskan seperti ini. Lanjut tambahkan butter 30 gram. Ini butternya sudah suhu ruang ya teman-teman. Kemudian untuk airnya saya menyiapkan 100 ml, takut kelembekan ya. Kita tuangkan air secara bertahap ya, karena ini sudah ada kentangnya dan telur mengandung air, jadi airnya tidak usah banyak-banyak. Saya siapkan air 100 ml sambil diuleni, sambil dituangkan airnya sedikit demi sedikit ya. Dan airnya itu saya memakai air yang hangat ya teman-teman, hangat-hangat kuku gitu ya. Dan ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman airnya, jangan dituangkan semua karena adonan sudah terasa cukup gitu ya. Jangan terlalu banyak-banyak nanti kelembekan. Nah, sekarang kita pindah ke bawah. Nah, ini aku sisakan airnya, ini tersisa 10 ml lagi. Jadi cuma kepake airnya itu 90 ml ya teman-teman. Sekarang saya uleni di sini hingga adonannya itu benar-benar kalis. Tidak lama ya teman-teman, paling 2-3 menitan aja ya. Hingga tercampur aja ya teman-teman. Ini mah patirah, bukan roti-roti yang di oven, bukan ya. Ini mah tanpa oven atau roti teflon gitu ya kalau bahasa Indo mah. Nah, ini sudah seperti ini, udah tercampur. Kemudian akan saya diamkan dulu si adonan ini kurang lebih 1 jaman ya, atau 40 menit, atau disesuaikan dengan cuaca kalian masing-masing.
Setelah 1 jam adonan sudah bagus mengembang, kemudian kempiskan dulu si adonannya. Setelah dikempiskan, bagi-bagi adonannya. Oh ya teman-teman, maaf sekali karena anak saya yang kecil suka nimbrung di dapur gini, pengen mainin ini adonan ya. Maaf sekali. Oh ya, sampai di mana ini kita tadi tuh adonan sudah kita bagi-bagi menjadi 14, lalu di rounding dulu sebentar. Dan kemudian saya siapkan juga isiannya, ada keju oles, ada keju mozzarella, dan ada coklat ya, kesukaan anak-anak. Pipihkan adonan. Terus kita kasih isian secukupnya, lalu tutup ya setengahnya saja seperti ini. Setelah ditutup setengahnya, lalu yang ini yang sisa terbukanya ditutup lagi dari tengah ke kanan, cubit-cubit, dari tengah ke kiri, cubit-cubit lagi. Nah seperti itu ya, jangan lupa dicubit-cubit ya biar nanti nggak merojol pas dibakar ya. Ini kayak gegeplak gitu ya kalau di Indonesia. Lalu balik ya tuh. Setelah dibalik ditekan sedikit aja seperti ini. Nah sekarang kita bikin lagi. Pertama lebarkan adonan sedikit, kasih isian, lalu tutup ya setengahnya aja. Setelah ditutup setengahnya, kita akan tutup lagi yang masih terbukanya ini. Ditutup dari tengah ke kiri dan dari tengah ke kanan. Seperti itu seterusnya ya teman-teman. Dan ini untuk yang isian keju mozzarella ya, sama cara bentuknya, cara ngisinya sama, cuman beda isian. Jika teman-teman pengen isian yang lain silahkan ya, kayak abon, daging ayam suwir, pokok nama sayuran, bihun, dan lain sebagainya boleh ya. Oke teman-teman, ini sudah saya isi semuanya ya dengan motif segitiga seperti ini. Dan ini tanpa lama-lama langsung aja dipanggang atau dibakar ya, atau digoreng dengan minyak yang sedikit. Maaf sekali ya anak saya ganggu lagi. Oke teman-teman, sekarang kita panaskan teflon. Terus teflonnya dikasih minyak, minyaknya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Hingga seperti ini tuh ya, paling 2 sendok makan. Terus letakkan aja si rotinya seperti ini ya, digoreng atau dipanggang atau dibakar kayak gitu. Lalu tutup ya, tutup dan biarkan sebentar aja ya. Dan untuk cara manggangnya berapa lama itu saya tidak menghitungnya ya teman-teman. Jadi saya cuma tutup sebentar lalu saya angkat seperti itu ya, dikira-kira aja. Terus saya olesi dengan minyak ya barusan di atasnya. Jangan lupa dibolak-balik ya, dan biar matang sama rata. Kalau sudah warnanya kecoklatan, ini berarti sudah matang. Oh ya, untuk api saya memakai api kecil sekali ya teman-teman. Jadi jangan memakai api yang besar ya, nanti gosong bagian luarnya dan belum matang bagian dalamnya. Jadi wayahna apinya itu kecil sekali. Oh ya, kadang-kadang aku dibolak-balik seperti ini tuh ya, biar matang sama rata ya. Tapi enggak dijungkir balikan juga enggak apa-apa sebenarnya. Cuman dari bawah dan atas saja udah matang. Oke, ini sudah matang semuanya rotinya dan wangi sekali ya teman-teman. Ini masih panas ya teman-teman. Dan ini bisa disajikan bersama teh atau kopi ya, buat hidangan keluarga, buat camilan di sore-sore, ataupun buat sarapan pagi juga boleh ya. Dan untuk rasanya tuh benar-benar andulita pisan, wajib dicobain ya. Oh ya, untuk tekstur ini sangat empuk banget. Dan untuk teman-teman yang sukanya misalkan daging ayam suwir, boleh ya diganti dengan daging ayam suwir. Ya untuk isian ini ya, misalkan teman-teman sukanya abon boleh ya teman-teman, itu juga endul banget. Nah pokoknya mas sesuai selera ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau mencoba silakan dicobain ya. Buat teman-teman yang ada di KSA ataupun dimanapun kalian berada yang mau mencobanya silakan dicobain ya. Pokoknya dijamin kalian bakal nagih ya teman-teman. Apalagi orang Arab ya pasti sudah pada suka ini ya, karena ini emang roti patira dari Arab Saudi ya. Cuman orang Arab tuh nggak semuanya suka dengan roti ini ya teman-teman, karena mereka sukanya di oven. Oke teman-teman, sekian dulu ya di video kali ini cara membuat roti Arab teflon atau patira teflon. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa.